Selamat pagi teman-teman yang ada di TikTok, ada puluhan ribu. Selamat pagi, Shalom. Hari ini tepat Sabtu 3 Januari, ibadah perdana Empower Women Ministry yang saya harap saya bisa kembali, saudara, setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Baik, saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya sapa teman-teman yang ada di Zoom, ada ratusan, teman-teman yang ada di YouTube. Shalom, selamat pagi. Ada ribuan, saudara, puluhan ribu bahkan. Sebentar lagi jutaan, saudara. Amin. Selamat pagi Nusantara. Selamat hari Sabtu 3 Januari. Ini tahun baru, tahun penuh pengharapan, tahun tuntunan Roh Kudus, yang tuntunan Tuhan yang akan mengarahkan setiap langkah kita. Melangkah maju, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya saudara, baik, mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba hanya alat-Mu. Sampaikan isi hatimu, Roh Kudus. Jama pribadi lepas pribadi, bicara pribadi lepas pribadi, setiap perkataan hamba hanyalah perkataan yang daripada Tuhan, yang menguatkan, yang menumbuhkan, yang memotivasi. Nyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan, jamah setiap hati, bahkan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan dalam pemberitaan firman-Mu, dimanapun, di seluruh Nusantara, bahkan bangsa-bangsa, kebenaran firman Allah yang menuntun kami pagi hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, baik kami semua, keluarga kami, jaringan internet, apapun yang kami butuhkan untuk berlangsungnya penyampaian kebenaran firman-Mu, Kau yang berkuasa penuh atas kami semua. Ambil alih hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, apa kabar? Baik saudara, saya akan fokus hanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sepenuhnya akan diambil dari Amsal 3. Ya, karena ini 3 Januari, kita akan bicara tentang Amsal 3. Mari kita baca firman Tuhan dan akan dieksegesis ayat per ayat ya saudara ya. Oke, berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Baik saudara, sebelumnya saya ingin menyampaikan Amsal 3 ini latar belakangnya ini merupakan Amsal pasal 1 sampai 9 adalah pengantar teologis Amsal, berbeda dengan pasal 10 dan ini berbentuk pepatah singkat di mana ayat 1 sampai 9 ini pengajaran hikmat dan bentuknya nasihat panjang, relasional dan pastoral. Ini membentuk karakter, bukan sekedar memberi tips hidup. Dan Amsal 3 ini berada di jantung pengajaran hikmat. Ini yang menekankan relasi yang benar dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dan di sini Amsal ini ditulis dalam konteks di mana bangsa Israel terutama itu sedang mengalami kemakmuran. Ada stabilitas politik tetapi ada ancaman terbesar kesombongan rohani. Kadang kenyamanan yang akan membuat kita jatuh, saudara, dan kemandirian kita sebagai manusia. Jadi, pesan Amsal 3 ini untuk tidak membiarkan keberhasilan dan membuat kita berhenti bersandar kepada Tuhan. Amsal 3 ini adalah sastra hikmat Ibrani. Ini teologis dan praktis. Jadi ada paralelisme, ada metafora tubuh, di mana di sini gunakan metafora hati, jalan, tulang, pusar. Dan hikmat Alkitab bukanlah intelektualisme, tetapi keterampilan hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi kunci yang jadi tema kuncinya bagaimana relasi dengan Tuhan sebagai pusat hidup kita, kepercayaan total, bukan parsial, dan penolakan terhadap keangkuhan intelektual dan spiritual. Dan ketaatan yang menghasilkan kehidupan bukan sekedar berkat. Dari Amsal 3 ayat 5 sampai 8 inilah klimaks teologisnya dari pasal 1. Jadi kalau saya mau membuat strukturnya, ayat 5 ini tentang sikap hati, bagaimana harus percaya sepenuhnya. Kemudian ayat 6 ini tentang respon hidup, bagaimana kita mengakui Tuhan dalam segala jalan hidup kita. Ayat 7-nya ini adalah peringatan bahaya
merasa diri bijak. Hati-hati yang merasa dirinya bijak, pintar, nggak usah dinasehati. Aku lebih banyak asam garam. Hati-hati. Ini kata Amsal, bukan kata saya. Ya. Dan ayat 8 ini tentang janji pemulihan dan kehidupan sejati. Wah, saudara yang merindukan pemulihan di tahun 2023, 2026 ini, saudara, Amsal 3 mengawali perdana ibadah kita. Saya percaya Tuhan akan bicara dan rema-rema disampaikan. Dan bukan hanya pendengar tapi pelaku. Ini bukan janji instan tapi ini pola hidup rohani. Saudara, saya akan mengajak kita mengeksegesis Amsal 3 ini, di mana bagian pertama dari Amsal 3 ayat 1 sampai 12, seperti yang saya katakan, ini tentang hikmat relasional. Jadi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup, dalam disiplin kasihnya. Tuhan penuh kasih tapi dia disiplin. Ayat 2, bagian kedua dari Amsal 3, ayat 13 sampai 35, ini bicara tentang hikmat kosmik, sosial, hikmat pondasi ciptaan, keadilan, dan kehidupan bersama. Saudara, di bagian 1 Amsal 3 ayat 1 sampai 12, ini hikmat yang mengakar dalam relasi dengan Tuhan. Hai anakku, jangan engkau melupakan. Tadi seperti yang saya bacakan, jangan kau melupakan ajaranku, hendaklah hatimu memelihara perintahku. Jangan melupakan bukan sekedar ingatan mental, tapi ini tentang kesetiaan perjanjian. Kenapa dibilang dalam hati? Bila kita gali dari bahasa asli Ibraninya, karena hatilah pusat kehendak, bukan pikiran, tapi hati, pusat moral, pusat komitmen. Jadi hikmat ini bukan informasi, tetapi formasi karakter rohani. Hikmat bukan informasi, tetapi formasi karakter rohani. Kita baca ayat 2, jadi satu persatu saya jelaskan, saudara. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 2 ini, shalom ya, ini keutuhan hidup bila kita gali dari bahasa aslinya. Ini keutuhan spiritual, emosional, sosial. Jadi ini bukan janji mekanis, tetapi prinsip kehidupan perjanjian. Ketaatan menghasilkan kehidupan yang utuh, bukan sekedar panjang usia. Saudara, kita masuk ayat 3. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Apa ayat 3 maksudnya di sini? Kita ambil kata kasih dan kesetiaan. Hesed we emet, ini karakter Allah sendiri. Ini sama dan paralel di ayat 34 ayat 6 bahwa Allah kita Allah yang kasih dan Allah yang setia. Apa maksudnya kalungkan, diikat di leher? Ini identitas. Ya seperti saya ini, identitasnya Kristen, ada kalung salib. Jadi hikmat sejati itu mencerminkan karakter Allah, bukan hanya sekedar moralitas manusia lebih dalam kasih dan kesetiaan. Itu karakter Allah. Kita masuk ayat 4. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Pertama, pandangan Allah. Apa maksud ayat 4? Hidup yang benar itu harus berkenan secara vertikal, berkenan kepada Allah, dan horizontal. Pasti berkenan kepada sesama manusia, saudara. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, ayat 6, ayat 5 ini dalam. Kalau kita gali bahasa aslinya, percaya batah, ini meletakkan seluruh beban hidup. Pengertian sendiri artinya logika yang tanpa wahyu. Main logika tapi tanpa wahyu dari Tuhan. Tahukah Anda, iman adalah penyerahan total. Definisinya sulit, tapi iman itu penyerahan total, bukan kolaborasi ego dengan Allah. Kita masuk ayat 6, nanti kita lebih dalam lagi saudara. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Wow, jadi ayat 6 ini, akuilah dia. Allah bukan hanya tujuan, tapi dialah yang harus menentukan arah setiap proses hidup supaya ia meluruskan jalanmu. Jadi setiap proses akan diluruskan saat kita mengakui Tuhan yang merupakan tujuan kita dan
yang bukan hanya tujuan tapi penentu segala sesuatu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Wow, maksudnya apa diri bijak? Saudara, Anda sadar atau tidak, kita semua manusia punya bakat alami sombong, saudara. Sudah lahir dengan akar bakatnya sombong. Mau siapapun ada akar bakat sombong. Nah, tapi di sini menganggap diri bijak ini kesombongan intelektual. Dia merasa dia bijak. Ini yang merupakan musuh utama hikmat. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi kesombongan intelektual seperti dikatakan di ayat, kesombongan mendahului kehancuran. Karena itu kesombongan intelektual kita adalah musuh utama hikmat. Ayat 8, saya teruskan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu. Kenapa takut Tuhan bisa memulihkan tubuh dan menyegarkan tulang? Jadi kalau tubuhmu sakit, agar pulih, maka perlu diawali dengan rasa takut akan Tuhan. Karena ini yang dikatakan menyegarkan tulang. Berarti ada yang tidak segar tulangnya. Saudara, maksudnya apa? Takut akan Tuhan akan membawa pemulihan holistik, bukan hanya spiritual. Pemulihan kesehatan, pemulihan segala sesuatu karena kita percaya Tuhanlah sumber segala sesuatu. Dan ayat 9 sampai ayat 10 saya bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung. Ada di sini katakan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wow, saudara ini luar biasa. Jadi artinya ibadah tidak berhenti di altar, tetapi terlihat dalam pengelolaan sumber daya. Jadi kita memanajemen keuangan kita, kemampuan kita, segala sesuatu itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Karena kita bukan pemilik, kita pengelola. Bagaimana cara kamu mengelola keuangan? Itulah juga cara kamu menghormati Tuhan dalam keuangan. Karena ibadat altarnya segala aspek kehidupan kita. Keuangan ini wilayah teologis. Keuangan itu bukan netral. Ya, saudara. Jadi kita tidak anti uang, saudara ya. Bukan berarti kalau bicara agama tidak bicara itu, saudara. Karena itu yang paling banyak juga Tuhan bahas. Ya, saudara. Kita masuk ayat 11. Sampai ayat 12 saya satukan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kalau Anda bilang Anda sayang sama anak Anda, tapi Anda nggak pernah menghajar dia saat dia melakukan kesalahan, Anda bukan sayang. Tapi Anda sedang menjerumuskan anak Anda. Karena Tuhan juga mengasihi kita dengan bentuk disiplin. Ya, saya sebut ini disiplin. Ya, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Disiplin ilahi itu bukti relasi anak. Ini bukan penolakan. Tapi justru karena kita dianggap anak sama Tuhan, kita didisiplin. Dan kalau kamu mengasihi anakmu, maka anakmu harus kau disiplin. Saudara, kita masuk dari bagian 2, dari ayat 13 sampai 35. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, bukan yang mendapat uang 1 M, tapi yang punya hikmat itu yang berbahagia. Jadi, kalau dari Amsal 3 sampai ini bagian kedua tentang hikmat sebagai pondasi kehidupan dan masyarakat. Bila kita membaca dari ayat 13, mungkin saya baca sampai ayat 18 sekaligus. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Kalah semua emasmu yang bertonton itu dengan hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga. Bahkan permatamu itu juga kalah dengan hikmat. Daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Mau kau ingin rumah besar seharga 100 M, kalah sama hikmat Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu kalau orang yang punya hikmat. Umurnya panjang. Jadi
Kekayaan itu tidak salah, bahkan Tuhan ingin memberkati kita. Dan kehormatan itu tidak salah, posisi. Itu orang yang berhikmat memperoleh ketiganya. Panjang umur iya, kesehatan iya, kekayaan iya, kehormatan iya. Apalagi saudara. Nah, di ayat 17 sampai 18, jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Wow, udah gitu jalannya juga bahagia. Inilah bahagia di surga, bahagia di bumi. Kalau kau punya hikmat, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi hikmat lebih bernilai dari emas. Hikmat harta kekal, bukan sekedar sarana sukses. Kalau dari ayat 19 sampai 20, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuan air samudra dalam berpencaran dan awan menitikkan embun. Jadi dengan hikmat Tuhan, Tuhan telah meletakkan dasar bumi ini, saudara. Makanya hikmat mengalahkan emas permata, semuanya kalah. Semuanya kalah, saudara. Dan hikmat bukan ciptaan. Hikmat bukan ciptaan manusia. Hikmat prinsip kosmik yang menopang ciptaan Allah. Kita baca dari ayat 21 sampai 26. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Ya, ayat 24, jika engkau berbaring engkau tidak takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpah. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, ini sampai ayat 26. Ini hikmat akan memberi kita keamanan, hikmat memberi kita keberanian, hikmat memberi kita ketenangan. Orang yang berhikmat tidak kebal masalah. Bukan berarti saya bilang nggak ada masalahnya tuh karena dia berhikmat, nggak ada tantangannya. Hidup semuanya enak, 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 enak. Tidak. Tetapi dia tidak dikuasai ketakutan atau keadaan. Dia bersama Tuhan. Karena sukacita dari dalam yang Tuhan beri akan mampu membuat dia lebih hikmat dan dia tahu mengatasi tiap masalah dan tantangan. Wow. Ya kita masuk di ayat 27 sampai 30 saya bacakan. Ini anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama engkau. Janganlah bertengkar tanpa alasan dengan seseorang, padahal ia tidak berbuat jahat kepadamu. Saudara, jangan ini intinya orang yang sedang dijolimi ini adalah orang yang tulus. Dia tulus, dia harusnya mendapat kebaikan tapi kita tahan-tahan, misalnya jatah seseorang, karena kita lihat dia tulus, nggak banyak komplain, kita tahan apa yang menjadi hak dia. Sampai dia komplain, ada orang yang mulutnya itu tajam-tajam padahal kerjanya nggak seberapa, langsung kita amankan supaya kita nggak diprotes-protes. Tapi ada orang baik, kita tahu bagaimana berbuat baik, membalas kebaikan dia. Tapi kita tahan-tahan, saudara, ini kata firman, bukan kata saya. Padahal kita punya apa yang harusnya kita beri kepada dia untuk kebaikannya. Dan kadang kita tahan siapa yang bisa kita tolong, saudara. Hati-hati. Dan orang yang tulus, kadang malah kita rencanakan kejahatan kepadanya. Nah, dari sini kita tahu dari ayat 27 sampai 30 ini tentang Tuhan lagi mengajar kita punya hikmat sosial dan etika. Jangan kau memperalat orang-orang yang tulus hatinya. Dia sudah pantas dapat ini, tapi kau tahan karena kau tahu dia tulus, nggak banyak cingkonek, nggak banyak cincong. Saya katakan, kau tidak berurusan dengan orang tulus itu.
Orang tulus itu akan tetap diberkati Tuhan, tapi kau berurusan dengan Tuhan. Yang kau tabur akan kau tuai. Kau tahu harus berbuat baik untuk menghormati hamba Tuhan, tapi kau tidak hormati. Ya, kau tahan-tahan kebaikan terhadap dia karena kau tahu dia tulus, tidak banyak cincong. Kau berurusan dengan Bapa di surga. Saya bilang orang yang tulus itu akan diberkati melimpah. Dan orang yang merencanakan padahal dia tulus, ada aja yang iri, dengki, kau berurusan sama Tuhan. Iman yang sejati selalu berdampak etis dan sosial. Saudara, kadang kita tahu dari hati nurani kita, tapi kita ingkari hati nurani ini hanya demi apa? Demi kepentingan kita, demi niat-niat busuk kita. Saudara, saya katakan, apalagi itu bukan uangmu, saudara. Kau tahan-tahan karena dia nggak banyak cincong, dia tulus, manfaatin terus, manfaatin terus. Wow, itu orang yang dimanfaatin. Dia akan sangat diberkati. Tapi ketulusan yang kau permainkan, oh, kau dihajar Tuhan dasar kok. Apalagi kalau hamba Tuhan pendeta, pembawa firman kau kerja-kerjain. Hajablah kau nanti. Baik saudara ya, karena banyak hamba Tuhan diperlakukan tidak adil. Orang dalam, jangan hormati, manfaatin. Wah, marah Tuhan nanti sama engkau. Hamba Tuhan itu yang tulus-tulus, tetaplah tulus saya katakan. Ya, jangan juga akal bulus, jangan hitung-hitungan melayani Tuhan. Tapi ada yang memanfaatkanmu, tidak apa-apa, doakan mereka. Tapi kamu yang suka manfaatin hamba Tuhan yang tulus, kamu nanti kena batunya ya saudara ya. Padahal kebaikan itu ada di tanganmu, kau tahan-tahan. Ini nggak banyak cincong, kita tahan. Untuk kita, untuk kita, untuk kita. Berkatmu juga ditahan, saudara. Karena apa yang kau tabur akan kau tuai. Ya saudara, kita masuk di ayat 31 sampai 35. Janganlah iri kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat itu menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi ia bergaul erat dengan orang jujur. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik. Ingat ini, orang fasik ini ya. Orang yang suka ngambil-ngambil uang, membungakan uang, otak-otak busuk kamu orang-orang fasik, kutuk Tuhan ada di dalam rumahmu. Ini kata firman bukan kata saya. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Walaupun sederhana, tapi segala sesuatu dilakukan dengan benar, ada berkat Tuhan di situ. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang bijak akan memperoleh kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat 31 sampai 35. Ini sangat kontras antara orang benar dan orang fasik. Allah bukan netral secara moral. Masa depan kita ditentukan oleh jalan hidup, bukan hanya kecerdikan kita, saudara. Saudara, kita mengawali 3 Januari ini. Tahun ini tidak dimenangkan oleh strategi paling pintar, tetapi percayalah oleh hati yang paling percaya kepada Tuhan. Bukan strategi pintar saja, tapi bagaimana bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan mulai tahun ini, saudara, dengan kepercayaan diri saja, tetapi penyerahan diri sepenuhnya. Amsal 3 ayat 5. Kita perlu mengakui Tuhan, bukan hanya dalam doa, tapi dalam tiap-tiap keputusan yang kita buat setiap hari bangun tidur. Keputusanmu apa, mau tidur lagi sampai jam 5, mau main-main aja atau baca firman. Saudara, apa yang Tuhan luruskan tidak perlu kita paksa. Wow, jadi hikmat ini bukan tentang tahu apa yang harus dilakukan, tapi kepada siapa kita bersandar saat kita melakukannya. Saya ulang, hikmat bukan hanya kita tahu apa yang harus kita lakukan sepanjang hari ini, tapi kepada siapa kita bersandar saat kita melakukannya. Apakah kita melakukannya untuk ego kita atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita bersandar pada Tuhan, segala sesuatu kita pikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan Tuhan di awal tahun ini. Kami memilih untuk percaya, bukan hanya bersandar pada pengalaman, pada logika, pada pengetahuan, kepintaran, jaringan kami, tapi kepadamu Tuhan. Luruskan jalan kami menurut hikmat Tuhan. Saudara, saya ingin membawakan judul yang utama saat ini pagi ini. Bersandar, bersandar kepada Tuhan, bersandar, menyerah. Inilah hikmat yang akan menentukan arah hidup. Jadi ayat kunci yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6.
di mana hikmat sejati itu lahir dari penyerahan total kita kepada Tuhan, bukan kecerdasan manusia, apalagi kecerdasan buatan. No, but Almighty God. Saudara, kitab Amsal ini sastra, sastra hikmat, wisdom literature. Tujuannya bukan hanya memberi kita pengetahuan, tapi ini membentuk karakter orang takut akan Tuhan. Hikmat dalam Amsal selalu relasional. Apa maksudnya? Jadi ini bukan spekulatif. Saudara, Amsal tidak mengajar kita untuk jadi pintar. Saya ulang, Amsal tidak mengajar kita untuk jadi pintar, tetapi jadi benar, benar di hadapan Tuhan. Pintar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Banyak itu ulok-uloknya dalam bahasa Batak, saudara ya. Jadi mayoritas Amsal ini yang ditulis oleh Salomo, raja yang katanya raja paling berhikmat. Dia awali, hai anakku. Jadi ini pendidikan perjanjian, seperti relasi seorang ayah yang sedang mengajar anaknya. Ini bukan pidato, tetapi nasihat yang penuh kasih, yang sangat personal dari ayah kepada anaknya. Tahukah Anda, hikmat terbesar sering lahir dari suara yang paling mengasihi. Mungkin saat ini saya tidak tahu Anda punya banyak kebingungan memulai hari. Mungkin Anda perlu bicara. Mungkin ya tentu kita bicara pada Tuhan, Bapa yang sangat mengasihi kita. Tapi mungkin orang yang sangat mengasihimu akan memberimu hikmat terbesar. Dari suara yang membingungkan, banyak suara. Mungkin saat ini kau perlu pergi kepada orang yang kau tahu sangat mengasihi. Biasanya seorang ibu, seorang ayah, seorang istri, saudara. Karena hikmat terbesar saya katakan, pagi ini masih sangat pagi, sering lahir dari suara yang paling mengasihi. Karena dia memberi itu, karena dia sangat mengasihi Anda. Tahukah Anda, Amsal 3 ini pusat spiritual kitab Amsal. Dan Amsal 5 sampai ayat 5 sampai 8 inilah poros iman. Ini bukan sekedar petunjuk praktis dalam hidup. Disinilah hikmat tidak didefinisikan sebagai knowing ataupun pengetahuan, tetapi trusting, percaya penuh. Hikmat dalam Alkitab itu selalu dimulai dari kepada siapa kita bersandar, ya. Dan Amsal 3 ayat 5 sampai 8 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala jalanmu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jangan menganggap kau dirimu sendiri itu bijak, paling pintar, paling hebat. Tetapi katanya takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan. Ini yang mendatangkan kesehatan. Engkau yang sedang sakit, ini yang mendatangkan kesehatan pada tubuhmu. Ketika engkau takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini juga yang akan menyegarkan tulang. Artinya holistik. Saudara, ada 3 pesan yang ingin saya bagikan. Iman itu bukan opsi tambahan, tapi penyerahan total. Iman, penyerahan total. Dikatakan percayalah, berarti kita sedang meletakkan seluruh beban hidup dengan segenap hati, tanpa ada ruang cadangan. Dan jangan bersandar. Artinya, ini larangan ganda. Jangan Tuhan, tapi ada ego kita. Artinya apa, saudara? Allah tidak menerima iman yang setengah hati. Tapi kita harus percaya penuh. Berarti kita melepaskan kontrol atau kendali. Bukan sekedar kita berdoa, tapi tetap mau mengendalikan semua. Banyak orang berdoa, tetapi dia juga yang mengatur segalanya sendirian. Akuilah dia dalam segala jalanmu. Iman sejati selalu menuntut kehilangan kendali pribadi. Tapi bukan berarti karena kehilangan kendali. Ya, kesere, sere. Katanya hilang kendali. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi iman sejati dimulai saat logika kita berhenti menjadi sandaran utama. Oh, pengalamanku bilang begini, katanya saham begini, katanya aku sudah melakukan uji-uji ini. Saya mau katakan, jangan pernah bersandar sepenuhnya. Tetap akui Tuhan. Tuhan benarkah ini? Tetap akui Tuhan. Saudara, logika jangan andalkan. Berhenti pada sandaran utamamu. Kalau itu logika. Kemudian, Tuhan bukan asisten rencana kita. Tuhan penentu arah hidup kita.
Selama kita masih bersandar pada diri sendiri, kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, akui Tuhan. Ini adalah soal arah, bukan sekedar doa, tapi arah. Kuncinya di Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia, yadah. Akuilah dia, yadah, bahasa Ibrania. Artinya mengenal Tuhan secara intim. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Kau punya hubungan intim banget dengan Tuhan. Tunduk. Akui dia dalam segala lakumu. Artinya bahkan keputusan kecil kau melibatkan Tuhan. Dari kecil sampai besar. Bukan hanya dengan pengalamanmu yang autopilot. Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, untuk menenggelamkan perahu besar, tidak butuh kadang ombak yang besar. Tapi celah yang kecil, tapi yang tidak ditutup-tutup, saudara. Air bisa masuk dan lama-lama itu celah menjadi besar ketika ada goncangan. Ketika membuat keputusan-keputusan, bahkan keputusan yang anggap remeh, libatkan Tuhan. Karena Allah kita aktif mengarahkan hidup dan kita akui dia dalam segala jalan kita. Tuhan bukan hanya tujuan akhir, itu bukan tujuan akhir saja, tapi Tuhan adalah kompas sepanjang perjalanan kita. Kan hikmat sejati kita justru terlihat dalam ketaatan praktis, bukan retorika rohani, tapi ketaatan praktis. Banyak orang mengakui Tuhan hanya di gereja, tapi lalu menyingkirkan Tuhan di tiap keputusan bisnis yang dia sedang bangun, di tiap relasi yang sedang dia bangun networking, dan di setiap mimpi dan ambisinya, dia menyingkirkan Tuhan hanya di gereja. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia paling angkat tangan. Lalu bisnisnya, aku yang berkuasa atas bisnisku. Aku punya logika, aku punya semuanya. Aku berpengalaman di sini. Tidak dilibatkan Tuhan. Dikatakan akui Tuhan, artinya apa? Biarkan Tuhan yang berkata ya atau tidak. Kita bersandar penuh, bersandar penuh. Mengakui Tuhan, bukan hanya menyebut nama Tuhan. Aku percaya kau Tuhan, aku sebut namamu. Tetapi apa? Maksudnya mengakui Tuhan. Memberi dia hak menentukan arah. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan. Doa tanpa ketaatan itu hanya menjadi monolog rohani. Kau saja yang ngomong, aku lah begini, 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 begini. Kapan kau tanya Tuhan maunya apa? Jalan yang diluruskan Tuhan itu seringkali tidak tercepat, tetapi yang paling aman. Saya ulang, jalan yang diluruskan Tuhan. Seringkali bukan jalan yang tercepat, tapi percayalah, jalan yang teraman. Saudara, pesan yang saya ulang lagi. Tadi apa pesannya? Jangan kau ingat cuman si bule-bule rambut pirang. Lupakan rambut pirang saya. Lupakan wajah bule saya. Tapi jangan pernah lupa firman Tuhan di 3 Januari ini. Yang pertama, iman adalah penyerahan total. Yang kedua, akui Tuhan. Ini bukan soal arah dan bukan sekedar doa, tapi arah kita. Dan yang ketiga apa, saudara? Takut akan Tuhan. Inilah obat bagi kesombongan rohani. Tahukah Anda, monyet itu tidak jatuh pada saat angin kencang. Dia berpegang, semakin kencang pegangannya. Tapi yang menina bobokkannya lah yang menjatuhkan. Kenyamanan. Dan ini identik saat semua nyaman kita sombong. Kita lupa pada Tuhan. Kita mengalami fase kesombongan rohani. Saudara, kalau mau Anda tahu, biasanya orang sombong nggak sadar dia sombong. Tapi orang kita semua, mau Anda pendeta, mau Anda jemaat, mau Anda orang kaya, miskin, semuanya sombong. Semuanya punya bakat sombong. Jangan kau pikir, hanya orang kaya yang sombong, orang pintar, orang cantik. Tidak. Bahkan yang lebih kasihan, sudah miskin sombong. Sudah jelek sombong. Sudah nggak punya apa-apa sombong. Karena sombong adalah bakat bawaan dari lahir. Jadi saudara, apa obatnya? Ingat, kesombongan mendahului kehancuran. Lu udah sombong ya, udah hancur duluan lu. Tinggal tunggu tanggal mainnya kalau lu sombong. Maka apa obatnya aku? Karena ketika kita sadar karena kita semua siapapun kita punya bakat sombong. Itu sudah dari sono, saudara.
Karena itu ada obatnya. Mau tahu obatnya apa? Takut akan Tuhan. Jangan menganggap dirimu bijak. Oh, aku sudah eksegesis ini semua. Aku sudah melakukan semua penelitian. Sudah. Jangan menganggap dirimu bijak sampai orang nggak kau dengar. Dia mau ngomong, aku sudah tahu, aku lebih tahu. Aku semua aku. Begitu. Ini nih ciri-ciri yang menganggap diri bijak. Kritik terhadap kesombongan intelektual dan rohani. Oh, jangan pikir ada lagi yang lebih parah. Udah bodoh. Banyak kali tingkahnya. Ini loh orang bebal, susah. Tapi kalau kamu mau tahu obatnya sombong rohani, takut Tuhan. Takut Tuhan. Ini hormat yang melahirkan ketaatan. Jauhi kejahatan. Ini artinya keputusan etis yang nyata. Jauhi kejahatan. Dan boleh kita membaca dari ayat 8 tadi. Inilah dampak hikmat. Kalau kau berhikmat, maka kau mendapat kesehatan, kesegaran tulang, kekayaan, kehormatan. Hikmat ini memberi shalom, damai sejahtera, holistik seluruhnya. Hikmat berdampak pada jiwa, emosi, bahkan tubuh. Kesombongan rohani ini merusak, tapi takut akan Tuhan memulihkan. Ketaatan membawa keutuhan hidup, tapi bukan hanya keselamatan jiwa. Takut akan Tuhan bukan membuat kita kecil. Sebaliknya, ini menempatkan Tuhan tetap besar. Kesombongan rohani ini membuat kita keras. Tapi takut akan Tuhan membuat kita sehat. Saya ulang, kesombongan makanya dibilang, kesombongan mendahului kehancuran, membusukkan tulang. Tapi takut Tuhan membuat kita sehat karena memberi hikmat, hikmat yang sangat menolong kita. Hikmat sejati itu selalu berbuah dalam hidup yang utuh. Maka percayalah kepada Tuhan. Serahkan kendali kontrol hidupmu kepada Tuhan. Akuilah Tuhan. Artinya memberi Tuhan hak penuh menentukan arah hidup kita. Takutlah akan Tuhan. Artinya hiduplah dalam kerendahan hati dan ketaatan akan Tuhan. Tahukah Anda? Hidup yang bersandar pada Tuhan itu mungkin tidak selalu mudah, tapi selalu aman dan bermakna. Saat kau bersandar penuh, memang banyak tantangan, banyak ujian, tapi percayalah, ini yang paling aman dan bukan hanya aman, sangat-sangat bermakna. Hidup bukan karena hari, hidup tapi karena arti, bebas dari segala dosa. Itulah arti hidupku, bukan berapa lama kau hidup, tapi bermaknakah hidupmu? Ada hidup 90 tahun, tapi nggak ada maknanya, nggak ada dampaknya buat apa. Ada yang hidup muda 20 tahun. Ada seorang pemuda yang sangat berdampak untuk menyatukan orang-orang yang terpinggirkan. Walaupun pada akhirnya dia mati dibunuh karena dianggap suatu ancaman. Tapi hidupnya lebih bermakna daripada kakek-kakek 90 tahun. Entah ngapain tiap pagi main catur, lalu minum kopi. Nggak ada makna hidupnya. Buat apa hidup itu? Panjang-panjang, ha? Capek. Walaupun mudah dan hidupmu mungkin gak panjang umurnya tapi bermakna. Karena hidup ini bukan soal hari, tapi soal makna. Hidup bukan karena hari, hidup tapi karena arti. Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. Oh, 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 hidup bukan karena hari, hidup tapi karena arti. Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. Ini lagu. Ya, lagu yang penuh makna. Hidup ini maknanya, bukan hanya lamanya. Kalau kau nggak bermakna juga ngapain kau lama-lama di muka bumi ini ya? Ngabisin uang, ngabisin udara, ya kan? Tapi mulailah bermakna. Mungkin hal yang sederhana, tapi kau membuat suatu perubahan, saudara. Bersandarlah sepenuhnya dari Amsal 3 ayat 5. Saya ingin mengajak kita berefleksi. Apa maksudnya percaya dengan segenap hati pada Tuhan? Dalam aspek hidup apa yang Anda masih sangat sulit? Apa dalam aspek hidup kita yang kita sulit benar-benar mempercayakan diri kepada Tuhan? Saudara, biasanya hidup yang paling kita kuasai, justru disitulah kita paling sulit bersandar Tuhan. Aku yang paling tahu mengelola keuangan. Aku master keuangan. Aku sudah melakukan penelitian saham.
Aku harus beli saham ini, trading. Kita sulit bersandar. Kita menggunakan logika, kita hanya logika. Tuhan mengundang kita saat ini untuk menyerahkan bukan hanya bagian kita yang paling lemah, tapi juga bagian yang paling kita anggap kita kuasai, saudara. Apakah kita percaya pada Tuhan sepenuhnya atau hanya sejauh Tuhan sejalan dengan logika kita dan rencana kita? Saudara, percaya sepenuhnya itu bukan berarti percaya sepenuhnya itu artinya kita tetap taat bahkan saat kehendak Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Dan apa bentuk pengertian sendiri yang paling sering kita andalkan saat-saat ini? Pengertian sendiri itu bisa berupa pengalaman masa lalu, data, relasi, jabatan, atau reputasi rohani, semuanya baik, tapi tidak boleh menggantikan Tuhan. Jika Tuhan tidak menjelaskan mengapa, apakah kita mau tetap taat, menaati apa yang Tuhan perintahkan? Saudara, iman dewasa itu tidak menuntut penjelasan sebelum ketaatan. Dia memilih taat karena mengenal pribadi yang memerintah. Tentang mengakui Tuhan dalam segala laku, dalam keputusan kecil sehari-hari. Apakah Tuhan benar-benar kita libatkan? Mengakui Tuhan bukan hanya dalam keputusan besar, tetapi dalam cara kita berbicara, cara kita memilih, cara kita merespon, dan cara kita mengatur waktu. Ini adalah keputusan yang perlu melibatkan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah doa kita sungguh-sungguh membuka ruang bagi Tuhan untuk berkata tidak? Doa yang jujur itu bukan hanya minta persetujuan Tuhan, tetapi memberi hak veto kepada Tuhan atas hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Saudara, jika Tuhan meluruskan jalan kita dengan cara yang berbeda dengan harapan kita, apakah kita tetap percaya itu yang terbaik? Jalan yang diluruskan Tuhan memang tidak selalu nyaman, tetapi percayalah, selalu membawa kita pada tujuan ilahi. Apakah kita mengakui Tuhan sebagai penuntun atau hanya penolong saat darurat? Saudara, Tuhan tidak mau hanya dipanggil saat krisis, tapi Dia rindu berjalan bersama kita setiap hari. Bertemu muka dengan muka. Saudara, saya ingin mengajak kita berefleksi tentang kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ini diulang-ulang di kitab Amsal. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dikatakan, di mana kesombongan rohani bisa tanpa sadar tumbuh dalam hidup kita. Orang sombong gak pernah sadar dia sombong. Kalau dia sadar dia sombong, berarti dia mulai rendah hati. Jadi, kalau Anda mendengar ini langsung, oh Roh Kudus, adakah aku yang sombong? Karena aku kadang ada bagian yang kita tidak sadar, saudara. Kesombongan rohani ini sering muncul ketika kita mulai merasa paling benar, paling tahu, dan tidak lagi mau diajar. Apakah kita masih punya hati yang takut akan Tuhan, atau itu hanya rutinitas kebiasaan rohani? Tahukah Anda? Takut akan Tuhan itu bukan rutinitas ibadah, tetapi tentang kepekaan kita untuk tidak melukai hati Tuhan. Dan pertanyaannya, kejahatan apa yang hari ini kita mau jauhi, bukan kompromikan? Ketaatan sering dimulai dari keberanian berkata tidak, padahal yang kelihatannya mungkin kecil, sederhana, tetapi perlahan akan merusak jiwa kita. Ini tentang dampak hikmat bagi kehidupan utuh. Saya ingin kita berefleksi. Apakah hidup rohani kita memberi dampak pada kesehatan emosi dan tubuh kita? Tahukah Anda? Tuhan merancang hikmatnya membawa pemulihan yang holistik, jiwa yang selaras dengan Tuhan. Ini yang akan menghasilkan hidup yang lebih utuh. Stres apa yang sesungguhnya lahir
karena kita belum sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Banyak kelelahan bukan karena terlalu banyak tanggung jawab, tetapi karena terlalu sedikit penyerahan. Makanya kau kelelahan. Apakah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk memulihkan? Atau kita hanya menuntut terus agar terus kuat? Tuhan tidak memanggil kita untuk selalu kuat, tetapi Tuhan memanggil kita bersandar penuh, selalu bersandar penuh kepada Dia. Dia senang pada kita yang selalu bergantung pada Tuhan. Saudara, jika hari ini kita berkata, Tuhan, aku bersandar sepenuhnya, maka coba jawab jujur, bagian hidup apa yang paling Tuhan sentuh? Biasanya Tuhan menyentuh bagian yang paling kita lindungi. Karena di sanalah Tuhan ingin menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Apa keputusan konkret minggu ini yang akan kita ambil sebagai tanda kita bersandar penuh mengawali tahun ini yang masih kita sebut tahun baru? Bersandar penuh selalu diwujudkan dalam langkah nyata, bukan hanya perasaan rohani. Tuhan, aku melepaskan sandaran palsu yang selama ini kupegang. Katakan saudara, aku memilih percaya. Katakan, aku mengakui Engkau Tuhan dalam seluruh hidupku. Dan aku mau hidup dalam takut akan nama-Mu. Bersandar sepenuhnya. Bersandar sepenuhnya bukan berarti kita tahu mau kemana jalan berakhir. Tetapi kita tahu siapa yang memegang kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Saudara, bukan harus tahu semuanya. Bukan berarti kita tahu kemana jalan kita berakhir. Tetapi yang kita tahu siapa yang memegang tangan kita yaitu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Tidak apa-apa kau tidak mengerti. Tapi kau tahu siapa yang pegang. Kau tahu siapa yang pegang tanganku. Dan ini yang Roh Kudus bisikan. Tuhan sedang mengguncang sandaran palsu kita. Karena Tuhan rindu kita semua. Siapapun Anda yang mendengar ini bukan suatu kebetulan. Tuhan rindu umatnya benar-benar bersandar penuh kepadanya. Ini bukan hanya penghiburan di awal tahun sebagai ayat penghiburan. Tapi ini ayat konfrontasi rohani. Tuhan memberi pewahyuan. Tuhan menunjukkan bahwa banyak orang yang memulai tahun dengan doa. Tapi dia masih bersandar pada dirinya sendiri. Yaitu pada pengalamannya saja, pada jabatannya, relasinya, koneksinya, kecerdasannya, bahkan rekam jejak pelayanannya. Ini firman Tuhan pagi ini. Siapapun Anda yang mendengar bukan kebetulan. Ini bukan untuk orang yang tidak percaya, tetapi orang yang sudah lama berjalan bersama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan berkata, aku tidak mencari hatimu yang terbagi. Sebagian untuk aku, sebagian untuk rancanganmu sendiri. Ini rema yang saya dapatkan siapapun Anda yang mendengar ini. Ini untuk Anda. Tuhan menunjukkan bahwa bahaya terbesar umatnya hari ini bukan dosa besar, tetapi kepercayaan diri yang terlalu mapan. Kita sudah tahu caranya berdoa, tahu caranya memimpin, tahu caranya merencanakan. Tapi justru itulah ketergantungan kita semakin luas, semakin halus bukan luas. Kita nggak mau lagi bergantung pada Tuhan, tapi bergantung pada pengalaman, pada jejak pelayanan. Ini halus tapi tersembunyi yang ingin Tuhan bongkar. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri, ini sandaran yang tampak aman, tapi tidak pernah dirancang untuk menopang seluruh hidupmu. Pengertian sendiri, ini bisa berbentuk data, perhitungan, strategi, dan rasionalisasi rohani. Tuhan berkata saat ini yang mau saya sampaikan. Engkau boleh memakai akalmu, tetapi jangan menaruh berat hidupmu di atasnya. Saya nyatakan sekali lagi, engkau boleh memakai akalmu karena itu dari Tuhan, tapi jangan menaruh berat hidupmu di atasnya.
Akuilah dia dalam segala lakumu. Tuhan tidak mau hanya diundang di awal, tapi Tuhan mau diakui di setiap langkah dilibatkan, saudara. Tuhan menunjukkan banyak orang saat ini hanya berdoa di awal tahun, tapi tidak lagi bertanya kepada Tuhan dalam keputusan harian. Mengakui Tuhan, bukan menyebut namanya, tetapi memberi Tuhan hak penuh, bahkan dalam mengubah arah. Ini firman yang membangun. Jika Tuhan tidak boleh mengubah rencanamu, apakah Tuhan sungguh adalah Tuhan atas hidupmu? Dikatakan maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kelurusan jalan adalah hasil penyerahan, bukan pemaksaan. Tuhan, aku mau ini. Resolusi, aku mau ini. Bukan, tapi penyerahan kepada Tuhan. Ini pewahyuan yang saya dapatkan. Tuhan berkata, ada jalan yang tampak berhasil, tampak benar, tampak maju, tetapi tidak lurus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lebih memilih jalan yang lurus tapi lambat daripada jalan yang cepat tetapi melenceng. Jangan engkau menganggap dirimu bijak. Kesombongan rohani adalah dosa yang paling sulit disadari karena sering menyamar sebagai kedewasaan kemandirian. Saudara, ini pewahyuan khusus untuk pemimpin dan pelayan Tuhan. Ketika tidak mau lagi dikoreksi, lebih defensif daripada reflektif, dan kita merasa sudah tahu, hati-hati. Disitulah hikmat mulai berhenti bekerja. Di ayat 8. Itulah yang akan mendatangkan kesehatan. Hikmat ini. Banyak kelelahan, bukan karena beban pelayanan, tetapi karena hidup yang belum sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Ini pewahyuan pastoral. Tuhan menunjukkan bahwa stres, kegelisahan, kelelahan jiwa sering lahir bukan dari musuh, bukan dari setan itu, tapi dari kontrol yang kita tidak lepaskan, tapi paksakan. Takut Tuhan, itu yang akan memulihkan. Itu obatnya. Bersandar sepenuhnya akan menyembuhkan. Saudara, saya sampaikan dengan hormat, Tuhan mempercayakan firman ini kepada saya. Karena saya juga dipanggil bukan hanya mengajar hikmat, tetapi memodelkan penyerahan. Tuhan berkata, engkau tidak perlu membuktikan apa-apa tahun ini. Ini perkataan buat saya dan juga buat beberapa orang. Saya tidak tahu Anda. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa tahun ini. Bersandarlah, Tuhan yang akan meluruskan. Ada fase baru pelayanan, pengaruh, dan tanggung jawab. Tuhan tidak meminta lebih kuat, tetapi lebih berserah. Bersandarlah, Tuhan akan meluruskan. Ada fase baru pelayanan, pengaruh, dan tanggung jawab. Hari ini Tuhan tidak hanya bertanya seberapa pintar kita merencanakan, tetapi kepada apa dan kepada siapa kita bersandar. Tahun ini bukan tentang siapa yang paling siap, tetapi siapa yang paling berserah. Mari kita berdoa, Tuhan, hari ini kami melepaskan sandaran palsu kami. Kami tidak mau memulai tahun dengan percaya diri saja dengan strategi, tetapi mau bersandar penuh percaya sepenuhnya kepadamu. Kami mohon, luruskanlah jalan ini. Bukan karena kesiapan kami, tapi penyerahan kami sepenuhnya kepadamu. Kami mohon hikmat kekuatan untuk fase baru pelayanan, pengaruh dan tanggung jawab. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau berserah total kepadamu, karena itulah yang menyembuhkan kami dari stres, kegelisahan, kelelahan jiwa. Tolong kami Tuhan yang kelelahan, siapapun yang kelelahan, karena bukan karena beban pelayanan, tetapi karena sebelumnya kami belum sepenuhnya bersandar. Ampuni kami mau bersandar penuh. Ajari kami rendah hati, mau dikoreksi, mau bereflektif, dan kami bersandar penuh bukan pada pengalaman kami. Tolong kami Tuhan, luruskan jalan kami agar kami tidak melenceng. Dan ajari kami siap, apapun itu Tuhan bersandar penuh. Dalam tiap keputusan melibatkan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya sapa teman-teman yang ada di YouTube,
Anda bisa mendengar rekaman ulangnya di YouTube Priscilla Das Channel dan juga Empower Woman Ministry. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan, selamat tahun baru juga Masian 3 Januari 2026, tahun yang penuh pengharapan, bersandarlah penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bye teman yang di YouTube dan Zoom. Tuhan memberkati.